Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li majdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan bagi kita sehingga di pagi hari ini kita bisa belajar bersama insyaallah di salah satu Raudhatul Jannah, di salah satu taman surga. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati raudhah, maka mendekatlah. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Faqala hilaqud dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah halaqah ilmu. Halaqah di mana disebutkan tentang halal dan haram. Halaqah di mana majlis itu membahas tentang masalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu barangkali Bapak Ibu sekalian, di hari Ahad seperti ini Anda tidak piknik keluar kota atau ke tempat wisata, tapi Anda piknik ke Ngrembel Asri. Sama saja. Bukan ke tempat makannya, tapi ke masjidnya. Nggih. Habis ini kemana? Mampir ke depan. Oh, masya Allah. Pelengkapnya dari sini terus ke depan. Baik. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang hamba yang mengajar kita bagaimana cara bertawakal yang benar. Sehingga dengan modal tawakal yang benar ini, manusia dalam mencari harta terasa lebih nyaman, lebih tenang, tidak ada tekanan karena penyakit yang terburu-buru yang ada pada diri manusia. Penyakit terburu-buru itu menyebabkan orang jadi termotivasi cepat sukses sebelum waktunya, ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, dan itu menyebabkan dia terpaksa harus mengambil sesuatu yang haram. Yang insya Allah akan menjadi tema kajian kita di pagi hari ini. Gimana bunyi temanya? Mencari rizki dari langit. Kemudian tidak lupa kita menghaturkan jazakumullah khairan kepada panitia kajian Masjid Aisyah Ngrembel Asri, dan juga kepada Sa'adatul Ustaz Yunus hafizahullah ta'ala wa ra'ah, serta para tokoh agama yang turut diundang di kesempatan kali ini, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan bagi kita semuanya untuk selalu berada di atas jalan istiqamah. Dan para jamaah sekalian, semoga Allah ta'ala merahmati kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita akan melihat apa sih yang dimaksud rizki yang berada di langit. Kalimat rizki yang berada di langit itu Allah tegaskan di surat Az-Zariyat ayat 22. Yang punya mushaf silakan dibuka. Surat Az-Zariyat ayat 22. Surat Az-Zariyat surat nomor berapa? Ketemu? Buka mushaf enggak? Buka mushafnya, bukan buka HP-nya, Pak. Oh, Qur'annya ada di HP. Baik. Silahkan dibuka surat Az-Zariyat. Ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala sebut
di langit. Dan kata langit dalam bahasa Al-Quran itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, langit artinya adalah bangunan fisik langit, yang di situ ada zatnya, ada bendanya, ada bangunan fisiknya. Contoh ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bangunan fisik langit adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukalah pintu langit, wa futihatis sama, dibukalah langit, fakanat abwaba, dan di sana ada pintu. Kalau di situ ada pintu, mungkin nggak Pak pintu itu tanpa pegangan? Tidak mungkin. Namanya pintu berarti kanan kirinya adalah bagian yang buntu, sehingga kalau mau masuk harus lewat pintu ini. Dan Allah katakan di langit itu ada pintu, berarti bagian kanan kiri pintu ini bukan tempat masuk untuk menuju langit. Untuk bisa masuk harus melalui pintu ini. Dan Allah katakan langit punya pintu. Nabi SAW juga sering menyinggung tentang masalah pintu langit. Seperti misalnya dalam hadis yang menyebutkan tentang kisah perjalanan arwah sejak mulai dicabut sampai arwah itu dikembalikan lagi oleh Allah ke jasad orang yang meninggal. Dalam hadis dari Al-Barra bin Azib, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, minta tolong bisa merapat Pak, terutama yang depan bangku merah ini ya. Silakan boleh merapat ke depan lagi, kasihan yang biar nggak kepanasan yang di belakang. Yang di depan kedinginan, belakang kepanasan. Masya Allah, alhamdulillah, syukur. Barakallahu fiikum. Silakan merapat. Berikan kesempatan yang usianya 70 ke atas boleh nyender. Baik. Yang kira-kira pengen nyender silakan nyender. Alhamdulillah. Nabi SAW menceritakan tentang perjalanan arwah dari sejak dicabut sampai kemudian arwah itu dikembalikan lagi oleh Allah ke jasadnya. Salah satu di antara cuplikan cerita itu, apabila arwah mukmin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit, fayuftahu lahu, maka malaikat yang mengiringi arwah itu minta untuk pintunya dibukakan. Fafutihalahu, kemudian pintu itu dibukakan. Akhirnya dia pun naik menuju langit dunia. Terus demikian sampai ke langit yang ketujuh. Sehingga di langit itu ada pintu. Sementara orang-orang yang kafir ketika meninggal dunia, arwahnya dinaikkan. Pada waktu mencapai langit dunia, minta untuk dibukakan. Falam yuftah lahu, akhirnya tidak dibukakan. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang meninggal dalam kondisi musyrik, maka dia tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan mereka tidak boleh masuk surga sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum. Artinya permisalan yang mustahil. Sehingga orang yang mati dalam kondisi tidak membawa iman, arwahnya tidak diizinkan untuk naik ke langit dunia. Baik, ini makna langit yang pertama. Apa tadi artinya? Bangunan langit yang ada fisiknya, ada pintunya. Makna langit yang kedua artinya arah atas. Atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas? Sehingga Allah sebut arah atas di situ dengan kata
as-sama. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan arah atas. Yas'udu ilas sama, naik ke arah atas. Sehingga as-sama makna yang kedua dalam bahasa Quran artinya adalah atas. Makna as-sama yang ketiga dalam bahasa Quran artinya adalah awan. Artinya awan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah menurunkan air dari as-sama. Dan as-sama untuk makna yang ketiga di sini artinya apa? Awan. Allah menurunkan air dari awan. Sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab, ra'aitus sama, aku menunggu datangnya as-sama. Maksudnya adalah menunggu datangnya awan yang membawa hujan. Karena orang Arab ingin mencari di mana ada rumput berada. Kalau di situ ada hujan, biasanya akan ada rumput. Mereka katakan ra'aitu as-sama, aku menunggu datangnya as-sama. Maksudnya adalah awan yang membawa hujan. Baik. Sekarang kalau dalam ayat ini di surat Az-Zariyat ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di as-sama ada rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Apa makna as-sama di sini? Dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan qauluhu wa fis samai rizqukum yakni al-matar. Firman Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum maknanya adalah hujan. Sehingga as-sama di sini artinya apa? Awan, ya. Karena tadi kata as-sama punya tiga makna. Yang ketiga adalah artinya awan. Sehingga arti wa fis samai rizqukum artinya adalah di awan itu ada rizki kalian. Maksudnya adalah hujan. Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dengan as-sama, dijelaskan oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Wa fis samai rizqukum, kata Al-Baghawi, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Muqatil bin Hayyan. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid dan Muqatil bin Hayyan, tiga ulama ahli tafsir. Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Mujahid dari kalangan tabi'in. Yakni al-matar alladhi huwa sababul arzaq. Makna dari as-sama di sini adalah hujan yang itu merupakan sebab para hamba, para makhluk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa bahan makanan. Sehingga dengan keberadaan hujan, sawah menjadi tumbuh. Dengan keberadaan hujan, aneka buah-buahan menghasilkan buahnya. Sebagaimana yang kita pahami. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya, kata Allah, semuanya diciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan minal ma' dari air kulla syai'in, segala sesuatu itu hayyin, bisa hidup. Sehingga makhluk bisa hidup karena Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Maka hujan dengan sifat seperti ini disebut oleh Allah Ta'ala di surat Az-Zariyat ayat 22 sebagai rizki untuk kalian. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit di situ ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Baik. Terus apa kaitannya dengan kalimat wa ma tu'adun dan apa yang dijanjikan untuk kalian? Apakah di awan itu ada sesuatu yang dijanjikan untuk kita? Padahal awan itu bisa hilang. Terus apa yang makna yang dijanjikan untuk kalian dalam ayat ini? Al-Baghawi menyebutkan wa ma tu'adun qala Atha. Wa ma tu'adun, beliau mengutip keterangan Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini ahli tafsir yang tinggal di Mekah. Jadi ulama tafsir di kalangan tabi'in
itu terbagi di beberapa tempat tergantung siapa gurunya. Atau tinggal di Mekah dan beliau berguru kepada Ibnu Abbas. Kalau Alqamah itu ahli tafsir Kufah dan beliau berguru kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan ada beberapa ulama yang lain seperti Qatadah itu berguru kepada Ibnu Mas'ud dan berguru kepada Anas. Beliau adalah ulama Basrah, ahli tafsir di kalangan tabi'in. Mereka terpetakan di tempat-tempat tertentu tergantung gurunya di kalangan para sahabat. Baik. Qala Atha, kata Atha, minat thawabi wal iqab. Yang dimaksud apa yang dijanjikan untuk kalian adalah balasan berupa pahala dan hukuman yang diberikan kepada hamba kelak di yaumil akhir. Sehingga as-sama di sini artinya adalah arah atas. Di mana di atas itu ada hukuman dan ada pahala yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya turun ketika di hari akhir. Wa qala Mujahid, dan kata Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas, wa ma tu'adun ay minal khairi wasyarri. Yang dimaksud apa yang dijanjikan kepada kalian adalah semua kebaikan dan keburukan yang termaktub dalam catatan takdir. Di mana itu? Di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia zat yang ilmunya sempurna. Dan ada banyak ilmu Allah yang tidak Allah sebutkan kepada hambanya, yang tidak Allah bocorkan kepada hambanya. Karena Allah Maha Esa zatnya, Maha Esa kuasanya, dan Allah juga Maha Esa ilmunya. Makanya kalau sampai ada orang yang punya keyakinan si A ini punya ilmu gaib, itu sama dengan menduakan si A dengan Allah dalam masalah keesaan keilmuan. Sebab bagian dari keesaan Allah adalah esa dalam mengetahui hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Sehingga tidak ada makhluk yang diberitahu hal yang gaib illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul yang diridhai oleh Allah. Sehingga yang dikasih ilmu gaib itu orang yang dapat wahyu. Makanya dalam Islam kita dilarang untuk memiliki keyakinan ada manusia yang tahu hal yang gaib, karena keyakinan ini pasti menyimpang dari banyak sisi. Pertama, dia menyimpang karena menganggap bahwasanya ada orang yang memiliki hal yang gaib, menyamakan dia sebagaimana rasul yang dapat wahyu, dan itu mustahil. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lebih parah lagi adalah punya keyakinan bahwa orang ini punya kemampuan ilmu gaib sebagaimana yang dimiliki oleh Allah. Waliyadzubillah. Kalau sampai demikian, maka dia telah keluar dari Islam, karena dia termasuk orang musyrikin yang menduakan Allah dalam masalah mengetahui hal yang gaib. Karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, di langit dan di bumi ini tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Sehingga di Lauhul Mahfuz, kenapa disebut sebagai Lauhul Mahfuz? Karena lembaran di sini terjaga. Al-Mahfuz artinya terjaga. Karena lembaran di sini terjaga dari apa? Tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat. Terjaga dari perubahan, sehingga makhluk tidak bisa ngintip isi Lauhul Mahfuz. Makhluk juga tidak bisa mengubah isi Lauhul Mahfuz. Allah tetapkan itu untuk terjadi sampai yaumil akhir. Nah, itu disebut oleh Mujahid
itulah yang dimaksud wa ma tu'adun, apa yang dijanjikan kepada kalian wahai para hamba Allah, yang tersimpan di atas, yaitu di arah as-sama. Wa qala ad-Dhahhak, dan kata ad-Dhahhak, dia juga ulama tabi'in, ahli tafsir, wa ma tu'aduna minal jannati wan nar thumma aqsama bi nafsihi. Dan yang dimaksud dengan apa yang dijanjikan adalah apa yang dijanjikan untuk kalian berupa surga dan neraka, di mana itu nanti akan didatangkan kepada manusia, dan sekarang masih tersimpan beritanya di langit. Surga telah ada, neraka telah ada, tapi itu dibuat gaib, tidak ada satupun yang tahu kecuali mereka yang diizinkan oleh Allah untuk melihatnya. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Beliau pernah melihat surga, bahkan masuk ke dalam surga. Lalu beliau mengatakan, fatanawaltu ungkudan, aku pun menyentuh ungkud. Satu ungkud itu satu dompol buah-buahan. Kalau satu tangkai itu namanya apa? Sak dompol ya. Fanawaltu ungkudan, maka saya menyentuh satu dompol, satu tangkai buah-buahan. Kata Nabi SAW, andaikan boleh aku ambil, saya mau membawanya dan mau tak kasihkan kepada kalian. Andaikan kalian makan satu buahnya saja, maka dunia seisinya nggak ada rasanya. Subhanallah. Karena yang namanya surga itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tayyib. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan bisa mendapatkan itu ketika sudah datang hari pembalasan. Nah, jamaah dibelakang Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap tawakal, bahwa rizki kalian Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Dan salah satu di antara cara Allah mengatur rizki adalah Allah turunkan hujan kepada hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ada daerah tertentu dapat hujan banyak, ada daerah yang lain nggak dikasih hujan. Ada masa di mana hujan itu sering turun, ya, sehingga perusahaan-perusahaan yang pingin selalu kering itu sampai harus tiarap gara-gara tiap hari turun hujan. Sebaliknya ada satu wilayah tertentu atau masa tertentu hujan sering turun, atau hujan jarang turun, sesuai yang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita dalam urusan rizki bertawakallah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang ngatur rizki kita. Baik. Mungkin bagian ini sudah sering kita dengarkan. Sehingga dalam masalah bahwasanya rizki itu adalah Allah yang ngatur, alhamdulillah hampir semua mukmin mengimaninya. Cuman yang berat adalah dari sisi praktek. Sehingga pelanggaran seperti ini masih cukup banyak dan cukup sering terjadi di masyarakat. Sebabnya apa, Pak? Karena mereka diliputi rasa takut berkaitan dengan masalah rezeki. Kita akan belajar bagian ini dulu, baru bicara masalah tawakal. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita tawakal. Tapi setan mengajarkan kita takut. Lawannya tawakal. Islam mengajarkan kita untuk bertawakal kepada Allah, tapi godaan setan mengajarkan kita untuk takut terhadap masa depan, takut tentang masalah rizki, takut tentang kondisi kita dan seterusnya, terutama kondisi kehidupan. Dan manusia kalau sudah dalam posisi takut, gampang bagi setan untuk menggoda dia melakukan perbuatan penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kalian dengan al-faqra, kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan nyuruh kalian untuk berbuat kekejian. Apa maksudnya setan menjanjikan kefakiran? Al-faqru secara bahasa artinya adalah al-hajah.
Al-faqru secara bahasa artinya apa? Al-hajah. Hajah itu apa sih Pak? Butuh. Maka orang disebut fakir ketika dia selalu merasa butuh, rano lerene iku wong fakir, Pak. Gajine wis gede, sebulan bisa sampai 30 juta, tapi masih senang dengan uang orang lain, senang dengan harta orang lain. Berarti hakikatnya orang ini Pak fakir. Ada nggak Pak orang kayak gitu Pak? Banyak. Bisa jadi ada orang yang fasilitas hidupnya Masya Allah, rumah ada di mana-mana, mobil, beli mobil kayak beli kacang. Begitu mudahnya fasilitas hidup yang dia punya. Bahkan kadang dia punya apartemen, punya hotel, punya villa, Masya Allah, tapi masih doyan harta orang lain. Maka orang ini kaya fisik tapi miskin batin. Dan hakikatnya dialah orang fakir yang sejatinya. Maka Nabi SAW mengatakan lawan fakir itu apa Pak? Lawan fakir apa? Al-ghina. Fakir itu orangnya, ghani lawannya. Orang yang fakir bahasa Arabnya al-fakir. Orang yang tidak fakir lawan dari fakir bahasa Arabnya al-ghani. Al-faqru itu perbuatannya artinya butuh, sedangkan yang lawannya berarti al-ghina. Dan Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, al-afaf, bisa menjaga kehormatan, wal ghina, dan ghina. Yang dimaksud ghina di sini adalah lawan dari fakir. Terus lawan dari fakir yang sejatinya bagaimana? Orang yang kaya batinnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan al-ghina ghina nafs. Hakikat dari kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwanya. Sehingga bisa jadi ada orang yang hartanya sedikit, tapi dia selalu merasa cukup, merasa puas. Hati orang ini lebih kaya daripada materi yang ada di tangannya. Dan jiwa yang kaya gak bakalan mungkin Pak dia mengambil milik orang, itu gak bakalan. Dia merasa apa yang sudah dia dapatkan itu lebih dari cukup, sehingga dia tidak mengambil apa yang bukan haknya. Dia tidak akan mengambil apa yang bukan miliknya. Jangankan mengambil, ingin saja kadang tidak. Itu loh Pak, sudah ada yang kayak gini, ada biar Allah yang ngasih dia. Dia sudah merasa cukup dengan apa yang telah dia miliki. Itulah kaya yang sebenarnya. Maka Nabi SAW adalah manusia yang paling kaya, karena suasana batinnya maksimal ketika beliau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dalam salah satu peristiwa ketika Rasulullah SAW sedang mengilah istri beliau, ada HP yang bunyi Pak? Jangan-jangan konsumen itu. Dalam salah satu kesempatan ketika Nabi SAW sedang mengilah istri beliau. Ilah itu apa Pak? Ada yang punya HP itu? Baik, minta tolong mungkin di silent dulu ya. Nah, ilah itu apa tadi Mas? Ilah. Ada yang tahu ilah? Boykot. Gimana? Penyakit itu ilah. Lilladzina yu'luna azwajahum, bagi orang-orang yang mengilah istrinya. Tarabbusu arba'ati ashur, maka dia boleh memberikan waktu tunda sampai maksimal 4 bulan. Apa ilah ini? Bersumpah untuk tidak mendekati istri. Baik, masih banyak yang belum dapat tempat. Minta maaf Pak, ini bisa merapat lagi boleh? Yang sebelah kanan ya. Boleh ngelangkai tembok merah itu, insyaallah. Silakan maju boleh.
Mahbudan gitu. Jadi mendekat ke non sewu, buatan apa-apa, Mbah Yai Nyandar mawon. Baik, mungkin mushafnya bisa digeser maju. Kasihan yang di belakang biar nggak berdiri. Masya Allah. Silakan. Gimana? Yang depan bisa selonjor, silakan maju. Yang depan bisa. Oh, kademen nih. Nggak ada karpetnya. Ada sewa antiker nggak? Dengar nggak? Sudah? Nah, kembali kepada tadi, Nabi SAW adalah orang yang paling kaya hati beliau. Salah satu di antara buktinya kita bisa lihat ketika Rasulullah SAW mengilak istrinya. Ilak tadi apa, Pak? Bersumpah untuk tidak mendekati istri. Beliau pernah mengilak seluruh istrinya selama 1 bulan. Karena di semua rumah yang ditempati Nabi SAW ada istri beliau, maka beliau tinggal di sebuah gubuk yang dimiliki oleh salah satu sahabat Ansor. Subhanallah. Di gubuk inilah Nabi SAW beristirahat selama 1 bulan, tidak kumpul sama istrinya. Sehingga para sahabat berkali-kali menjenguk ke beliau karena nggak ada wanita, sehingga mereka dengan mudah masuk ya, untuk menemui Rasulullah SAW. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di siang hari beliau masuk menemui Rasulullah SAW dalam posisi beliau baru saja bangun dari tidur siang. Ngecap apa, Pak? Ngelosok. Di punggung beliau ngecap tikar yang dipakai untuk istirahat. Dan kloso ketika itu tidak selembut sekarang, Pak. Karena Anda bisa lihat, namanya pelepah kurma dijejer, Pak ya, dengan tulang yang masih ada di daunnya itu, bisa jadi ketika dipakai tidur ngecap di punggung. Umar radhiyallahu anhu menangis. Akhirnya Rasulullah SAW tanya kepada Umar, apa yang menyebabkan kau menangis? Ma yubki, kamu ngapain nangis? Kemudian Umar menyebutkan, ya Rasulullah, di sana ada Raja Romawi dengan aneka fasilitas yang mereka punya. Di sana ada Raja Persia yang dengan aneka fasilitas yang mereka punya. Tapi Anda seperti ini kondisinya. Jawaban Nabi SAW bagaimana? Apakah beliau iri dengan raja itu, Pak? Sepeser pun tidak. Sehingga pada saat beliau mendapatkan informasi seperti ini, beliau tidak mengatakan, tenang, sebentar lagi akan kita rebut kerajaan mereka. Apakah beliau menyampaikan demikian? Tidak. Apa yang beliau sampaikan? Ama tarda ya Umar, in kana lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu ridha wahai Umar kalau mereka hanya punya dunia sementara kita punya akhirat? Subhanallah. Sehingga dengan sebab itu beliau meyakinkan bahwa janji Allah di akhirat jauh lebih indah, dan itu membuat perasaan seorang hamba selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itulah kekayaan yang sejatinya. Maka bisa jadi ada orang yang secara materi sedikit tapi batinnya kaya, sehingga dia tidak ingin harta orang lain, dia tidak ingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia meyakini Allah membagi rizki sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tayyib. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis menggoda hamba dengan kebalikan dari sifat ini, yaitu apa? Al-faqru. Di mana orang itu selalu ditakut-takuti merasa butuh. Al-faqru tadi artinya apa? Butuh. Dia ditakuti, kamu akan butuh ini, kamu butuh ini, kamu butuh ini. Dalam posisi ketika dia ditakuti dengan aneka kebutuhan-kebutuhan yang gak ada ujungnya, maka mudah bagi setan untuk menyesatkan dia, menjerumuskan dia kepada perbuatan yang lebih jahat daripada itu. Aneka maksiat.
terjadi di muka bumi ini sebabnya adalah karena tamaknya manusia untuk mengejar kebutuhannya. Maka Allah katakan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar. Contoh sederhana, saya dapat pertanyaan dari ibu-ibu yang waktu itu di Jakarta. Beliau bilang seperti ini, Pak Ustadz, suami saya sudah meninggal. Dan waktu suami saya meninggal, beliau meninggalkan warisan kalau tidak salah cuma 200 juta atau 300 juta. Dikasihlah warisan senilai uang sekian ratus juta. Beliau tidak punya anak, sehingga hidup sendirian. Nah, beliau karena dulu adalah ibu rumah tangga, tidak punya sumber pendapatan. Akhirnya beliau ini bingung, gimana caranya untuk tetap berpenghasilan rutin tanpa harus mengurangi tabungan. Karena dalam bayangan dia, duit sekian ratus juta, mungkin 200 juta, kalau dipakai hidup di Jakarta, sementara ujung waktunya nggak tahu sampai kapan beliau akan bertahan hidup, terkuras terus. Jakarta, Pak, beda dengan Semarang, Pak, ya. Nah, sehingga terkuras terus. Itu beliau khawatir, nanti tabungan saya akan habis dalam waktu sekian, menurut perhitungan manusia. Lalu beliau bilang, saya taruh duit sekian ratus juta ini di deposito, dan tiap bulan saya dapat bunga. Dari bunga itulah yang tak pakai makan sehari-hari. Apa hukumnya? Menurut Anda gimana? Jawaban A, boleh. B, tidak boleh. C, pindah Semarang. Gimana? D apa, Pak? Hibah. Masya Allah. Yang cari suami, D, cari suami. 70 tahun gimana? Ora sido, nah. Nggak konsisten itu. Baik. Jadi kalau kayak gini jawabannya gimana, Pak? Sehingga saat beliau tanya, itu dalam posisi saya tidak punya sumber pendapatan apapun, tidak ada anak, tidak ada orang yang menafkahi beliau, hanya tabungan itu andalannya, dan itu ditaruh di deposito. Lalu beliau dapat nafkah harian dari bunga deposito. Boleh atau tidak? Ya, namanya pertanyaan hukum, kita sampaikan dulu. Secara standar hukum, ini perbuatan yang tidak boleh. Sehingga kita tidak boleh secara sengaja naruh duit kita di tempat yang haram, kemudian dari pendapatan yang haram itu yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tidak boleh. Saya sampaikan ini tidak boleh. Ya, meskipun dengan pertimbangan beliau tidak punya sumber penghasilan, tidak ada anak yang menafkahi beliau dan seterusnya, tapi tetap ini tidak boleh. Kemudian kita kasih solusi. Mungkin solusinya duit itu bisa diinvestasikan ke unit usaha yang halal, dan nanti Anda berat dapat bagi hasil. Baik. Tapi ini salah satu di antara contoh, karena beliau itu paham riba itu tidak boleh, beliau paham. Dan beliau sudah ikut kajian lama, sudah kenal dengan yang namanya halal haram dalam berdagang, kenal apa itu riba, deposito bunganya itu haram, dia kenal, dia tahu bagian itu, beliau kenal. Tapi beliau ingin minta pertimbangan, apakah dengan saya tidak punya sumber nafkah itu bisa jadi salah satu solusi? Maka haram bukan solusi dalam hal ini. Baik. Ketakutan itulah yang membuat orang kadang membuat dia melakukan hal yang dilarang. Berawal dari ketakutan-ketakutan itu, akhirnya dia bertahan pada sesuatu yang haram. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Mas, hari gini belum punya rumah, sampai nek nunggu tabungan, Mas. Antara tabunganmu karo kenaikan tanah niku banter ndi, Pak? Lebih cepat mana? Kenaikan tanah. Kowe nek mau ngandalno tabungan sampai tuwek durung mesti iso tuku tanah. Nek gak ngandalno warisan. Selak ditentek, nabung cukup, ya ora nambah-nambah. Sampai kadang ada orang yang berpikiran, iya, kapan saya bisa punya rumah?
Kalau nggak KPR, disentil sama setan, diweden-wedeni kowe ra iso duwe omah, kancamu deloken gawe duwe omah, itu KPR. Sudah nggak ada solusi yang lain kecuali KPR, KPR. Kecuali pakai jalur ini. Akhirnya dia pun menempuh jalur seperti itu, dan rata-rata pertimbangannya karena masalah takut. Orang kerja di bidang yang haram, setelah dia tahu dengan aneka kajian-kajian seputar masalah haramnya riba, haramnya harta-harta yang bermasalah dan seterusnya, sebenarnya perang batin itu terjadi. Terus gimana ya, anak istri saya nanti gimana, saya nanti daftar pekerjaan di mana, usia sudah 40 tahun, 50 tahun, resign mau daftar kemana? Kalau 70 tahun resign kan ke Pati Jompo bisa kan ya. Ya, kalau kemudian di usia 60 tahun, 50 tahun resign dari pekerjaan sebelum dia pensiun, bingung dia, gimana? Akhirnya rasa takut menghantui dirinya. Asyaitan ya'idukumul faqra. Di saat dia mengalami ketakutan seperti itu, wa ya'murukum bil fahsya. Dia perintahkan orang untuk berbuat maksiat, tinggal belok dikit maksiat dia. Karena itu ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan masalah tawakal untuk urusan rizki. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, qara'tu fi tis'ina mawdi'an minal Qur'an anna Allaha qaddara al-arzaq wa dhaminaha li khalqi. Aku membaca dalam Al-Quran itu ada 90 ayat yang menjelaskan bahwa Allah lah yang menakdirkan rizki para hambanya, dan Allah yang ngasih jaminan untuk seluruh makhluknya. Wa qara'tu fi mawdi'in wahid, dan aku membaca ada satu ayat dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran bagi kalian. Di mana setan membuat rasa takut, yang itu bertentangan dengan prinsip tawakal. Sehingga orang selalu dihantui dengan butuh. Kamu kalau nggak ambil ini peluang loh ya, belum tentu peluang datang lagi. Ambil, ayo ambil. Sayang ini, tapi kan harus pakai sogok. Nggak apa-apa, nanti tobat setelah itu. Dihantui dengan aneka rasa takut, dan itu disebutkan dalam Al-Quran dalam satu ayat, asyaitanu ya'idukumul faqra. Apa kata Hasan Al-Basri? Fasyakakna fi qawlis sadiq fi tis'ina mawdi'an. Tapi anehnya kita meragukan firman Allah Ta'ala yang benar di 90 ayat itu kita ragu. Wa saddaqna qawlal kadhib fi mawdi'in wahid. Tapi kita membenarkan perkataan pendusta yaitu iblis yang disebutkan oleh Allah pada satu ayat. Dan itulah realita yang terjadi pada manusia. Sehingga bukan masalah kekuatan prinsip. Al-Quran sudah ngasih kekuatan prinsip berkali-kali. Allah yang ngasih rizki, Allah yang mengatur rizki kamu, Allah yang menjamin rizkimu, Allah yang menakdirkan rizkimu, di banyak ayat. Kata Hasan Al-Basri ada 90 maudhi', 90 tempat, 90 ayat. Berkali-kali prinsip itu ditekankan, tapi kita ragu bagian ini. Sehingga karena posisi kita ragu, jadinya begitu nyari harta, nyari rezeki, kayaknya nggak yakin dengan prinsip tawakal. Masih ada peluang tuh, nyerempet-nyerempet, diambil. Padahal itu haram. Tapi Pak, sayang ya kalau nggak diambil, nanti kalau saya nggak dapat itu, gimana Pak? Saya nggak ngasih anak istri saya. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Dan itu terjadi pada semua peluang maksiat yang ada di tengah hamba, terutama kaitannya dengan masalah harta dan kehormatan. Nyun sewu ya. Sebenarnya remaja kita, baik putra maupun putri, mereka itu kan sudah bersinggungan lawan jenis sejak lama. Interaksi itulah membuat jatuh cinta di masa sekarang jadi cepat, Pak. Terutama adanya medsos.
Sehingga ketika ada medsos, kadang nggak kenal lewat IG, kenal lewat Facebook, gitu Pak ya. Akhirnya generasi sekarang Gen Z ya, generasi Gen Z atau generasi milenium dan teman-teman yang mereka di usia SMP SMA lebih cepat jatuh cinta dibandingkan orang dulu. Akhirnya mereka punya pacar, punya pasangan gelap. Dan kalau mereka imannya masih bertahan dengan baik, alhamdulillah nggak sampai terjadi perzinahan. Tapi kalau sudah goyang Pak, di kota yang di situ dominan pesantren, ternyata laporan yang hamil ketika SMA di luar nikah banyak. Di salah satu kota Jawa Tengah kan ya, dan kota itu dianggap kota banyak pesantren. Ternyata pengadilan agama dikejutkan. Ada gugatan pengajuan agar syarat untuk nikah usianya diperpendek. Sekarang kan syarat nikah berapa? 18. Nah, dia hamil usia 16. Orang tuanya bingung, ini mau saya nikahkan putri saya ini untuk nutupi hamilnya ini biar segera ada suaminya. Kan biasanya kayak gitu ya. Sehingga banyak terjadi MBA ya. Married by accident, nikah setelah kecelakaan. Begitu tabrakan penyok, nah itu dinikahkan. Nah, ini mobil tabrakan kan penyoknya melbu kan. Ketika dia hamil, dia dinikahkan. Itu di usia 16 tahun sudah hamil. Akhirnya diajukan ke pengadilan agama, bisa nggak putri saya dinikahkan? Belum memenuhi syarat, 18 tahun usia minimal. Banyak yang mengajukan kayak gitu. Mereka terkejut. Di kota yang banyak pesantrennya kayak gini suasananya. Bayangin kalau itu berada di kota yang mungkin pendidikan agamanya masih rendah, mungkin kasusnya lebih banyak lagi. Akhirnya solusi yang mereka lakukan ya bentuk pembantaian bayi-bayi yang sudah tercipta dalam rahim sebelum mereka diberi kesempatan untuk hidup. Aborsi Pak. Sebabnya tadi. Baik. Jadi mereka kenapa nggak berani nikah sebelum melakukan hubungan badan? Karena diliputi dengan rasa takut. Sing lanang wedi, aku mungkin rabi, wah ra iso ngragati, ra iso golekno nafkah, arep nyambut gawe apa? Iki nanti kebebanan istri, kebebanan anak, wedi tidak bisa menafkahi. Ditakut-takuti oleh setan. Awas saudara ya, kalau kamu nikah nanti kamu nggak bisa nafkahi istrimu, kamu nggak bisa nafkahi keluargamu. Ketakutan dia muncul dalam dirinya. Sing wedok ya wedi Pak, diwedeni setan. Kowe nek rabi, belum mesti suamimu bisa membahagiakan kamu sebagaimana bapakmu. Belum lagi nanti kalau kamu punya anak, masa depanmu terancam. Kau tidak bisa menyelesaikan sekolahmu, sehingga kamu tidak bisa kuliah, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Sing wedok wedi, wis kadung tresno, wedi nikah kadung tresno, ya'murukum bil fasya, tinggal belok kiri zina. Betapa mudahnya orang itu disesatkan oleh setan untuk berbuat haram dengan godaan rasa takut. Maka dalam posisi ketika manusia selalu dihantui dengan rasa takut, akhirnya mereka penuh dengan ketakutan, sementara mereka merasa butuh. Di saat itulah mereka mengambil yang haram. Masya Allah. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Hasan Al Basri memberikan pesan semacam ini. Allah mengajarkan kita tentang prinsip tawakal dan keyakinan bahwa rizki ini telah dijamin di 90 ayat. Sementara gangguan setan terhadap masalah rasa takut hanya disebutkan dalam satu ayat. Kita ragu yang 90 dan kita lebih percaya yang satu. Itukah keadilan? Tapi itulah kondisi batin manusia. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mereka adalah bintang dan panutan dalam masalah tawakal. Sehingga dalam hal tawakal mereka selalu memiliki prinsip bahwa orang yang tawakal tidak mungkin mengambil sesuatu yang haram. Orang yang tawakal dia selalu merasa Allah yang mengawasi.
Allah yang mengawasi dan Allah yang akan memberi kecukupannya, sehingga dia tidak akan mengambil sesuatu yang haram. Ada satu kisah yang ini menjadi salah satu di antara bukti bahwa Allah menjaga harta dan keturunan seorang hamba, karena saatnya di rizki dia adalah orang yang saleh. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi, Nabi Musa bersama dengan Khidir melakukan perjalanan melewati sebuah kampung. Yang terjadi apa? Mereka mau mampir di rumah warga, tidak ada satupun yang mau menerima. Sehingga ketika mereka mau ditamoni seorang nabi, satu kampung nolak. Ini kan kampung paling pelit di dunia ini, Pak. Bayangin, Pak, kalau ada nabi di Semarang, kira-kira gimana, Pak? Ya? Rebutan kita. Ayo ke rumah saya saja. Kita akan menyediakan istana untuk beliau sebagai tempat tinggal beliau. Dua nabi bahkan, Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam, datang ke sebuah kampung, nggak ada satupun yang mau menerima. Sampai akhirnya mereka ketemu dengan tembok yang mau roboh. Kemudian Khidir membangunkan tembok itu, dibangun ulang tegak sempurna agar tidak roboh. Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, kenapa Anda tidak minta upah? Wong kita minta bertamu saja nggak ada yang mau menerima, tiba-tiba kau dengan sukarela membangunkan tembok tanpa upah, tanpa bayaran. Nah, kemudian Khidir ngasih penjelasan. Gimana penjelasan Khidir? Ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu adalah tembok milik dua anak yatim yang ada di kota itu. Di bawahnya ada kanzul lahuma, ada harta warisan milik keduanya. Karena ini anak yatim, dia belum bisa ngatur harta, makanya hartanya disembunyikan oleh orang tuanya di bawah itu tembok. Kalau tembok ini roboh, hartanya kelihatan. Wallahu alam. Gimana Pak artinya kelihatan? Berarti pondasinya wallahu alam. Yang jelas pokoknya harta itu merasa dalam posisi aman ketika temboknya tegak. Terus Khidir mengatakan, wa kana abuhuma salih. Dan bapak dari anak yatim ini adalah orang saleh. Saleh ketika apa? Ketika mereka hidup. Beliau adalah orang yang saleh hubungannya dengan Allah dan saleh hubungannya dengan makhluk, sehingga Allah jaga anak dan hartanya dari gangguan orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir, kalau tidak salah tafsir Jalalain, fahufidha bi salahihi, maka dengan kesalahan bapaknya Allah jaga malahu wa waladahu, Allah jaga harta dan anaknya, sehingga kebaikan itu datang berupa penjagaan yang diberikan oleh Allah pada harta yang kita punya, karena harta itu didapatkan dengan cara yang halal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah dalam mencari harta, maka Allah akan cukupi. Harta ini dijaga oleh Allah, Allah cukupi. Makanya Pak, kadang kan kita begini ya, duwe kendaraan kok bolak-balik watu, nek gak watu mlebu bengkel, tiap hari buka kap. Setelah aman, ada yang maling kendaraan kita, entah dipecah kacane, juga apa nih. Sehingga ada orang yang punya barang tertentu, ono sing gampang rusak, ono sing awet. Ada orang punya rumah, tiap hari renovasi, bocor kanan, bocor kiri, bocor tengah. Bendino mung isine di rumah kok ya ora tau leren ning ngerombak omah. Dandani kene, begitu Pak ya. Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan ujian kepada hamba dengan harta yang dia punya. Mungkin kalau ini terjadi barangkali sebagai bentuk muhasabah kepada diri kita. Apakah ini indikasi saya dapat ini enggak benar? Atau ada bagian yang haram yang saya dapatkan? Makanya jadinya harta saya tidak berkah, tidak banyak manfaat, selalu saja ada masalah dengan harta yang saya punya. Bisa jadi sebabnya itu.
Allah nggak jaga harta kita disebabkan ketika kita mengambilnya caranya salah. Baik, ada satu kisah yang ini terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau termasuk di antara orang yang sangat serius dalam memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga Umar itu senang belusuan, ya. Kemudian inspeksi pasar, memberikan pendidikan dan edukasi kepada para pelaku pasar. Sampai satu ketika beliau ini dapat laporan bahwa ada orang yang jualan susunya dicampur air sehingga lebih encer, dan itu jadi keluhan sebagian warga Madinah. Akhirnya Umar membuat kebijakan. Ada satu disertasi, yang disertasi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi saya cari buku itu jarang. Cuman saya nemu buku itu waktu saya di Malang. Ada rumah dosen yang punya buku itu berbahasa Indonesia. Akhirnya saya cari bahasa Arabnya, ketemu Al-Iqtisad Al-Islami Inda Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fikih ekonomi Islam menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu banyak berisi tentang kebijakan-kebijakan Amirul Mukminin dalam mengatur perekonomian di zaman beliau. Dan buku ini salah satu referensi saya dalam nulis satu buku kecil judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar, ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah punya buku itu. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhirnya membuat kebijakan, siapa yang mencampurkan susu dengan air maka dia akan mendapatkan hukuman yang keras dari negara. Beliau ngutus para wakil-wakilnya untuk mengumumkan ini di pasar-pasar sekitar Madinah. Nah, suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan belusuan bersama pembantu beliau yang bernama Aslam. Akhirnya di malam itu beliau istirahat, nyender di sebuah tembok sambil duduk bersama Aslam. Tiba-tiba terdengar obrolan dua wanita, yang satu ibunya, yang satu anaknya. Si wanita ini mengatakan kepada anaknya, "Wahai putriku, campuri susu itu dengan air, biar untung kita banyak." Kemudian putrinya mengatakan, "Ya Ummah, wahai ibu, apakah anda belum mendengar azmatu Umar, aturan baru dari Amirul Mukminin Umar, yang baru saja diumumkan oleh para pejabat-pejabat Umar?" Apa azmatu Umar? Apa aturan dari Umar? Siapa yang mencampurkan susu dengan air akan mendapatkan hukuman yang keras dari negara. Terus ibunya bilang, "Loh, kan Umar gak ada di sini. Umar gak dengar obrolan kita. Pembantu Umar juga gak dengar obrolan kita. Udah campuri saja." Kemudian si wanita ini mengatakan, "Wahai ibuku, Umar gak dengar, pembantu Umar juga gak dengar, tapi Rabbul Umar dengar. Tuhannya Umar dengar. Saya nggak mau." Kemudian Umar mendengar itu langsung kaget. Beliau minta kepada Aslam, "Aslam, tandai rumah ini dan kenali ini di daerah mana." Ditandai oleh Aslam, kemudian dikenali ini dusun mana, terus beliau pulang. Dan keesokan harinya Umar memerintahkan kepada Aslam, "Tolong kamu periksa siapa wanita yang ngobrol tadi malam itu." Datanglah Aslam ke rumah itu, ya mungkin berpura-pura bertamu dan seterusnya, sampai akhirnya dapat data, dilaporkan kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, ini obrolan wanita janda yang sudah separuh baya, umur 60 itu gelarnya apa? 60, baya-baya gitu aja. Separuh baya itu umur berapa? 40. Oh, berarti. 35 itu separuh baya. Kok ya cepet ya. Terus pokoknya di usia 60-an ya. Dan dengan seorang putri beliau yang belum menikah, nggak ada satupun lelaki di rumah itu. Akhirnya Umar langsung menawarkan kepada anak-anaknya, "Siapa di antara kalian yang mau nikah?" Semua anaknya ketika itu sudah punya istri kecuali satu, namanya Asim. Akhirnya Asim yang bersedia, "Baik, saya mau nikah." Maka Asim pun dinikahkan dengan wanita ini yang ngobrol tadi malam.
dengan kejujurannya, dengan tawakalnya kepada Allah, yang dia ingin semua harta yang didapatkan halal, dinikahkan dengan orang ini, Asim. Wanita ini bernama Ummu Ammarah bintu Sufyan. Dari pernikahan ini terlahirlah beberapa anak, salah satunya anak perempuan yang bernama Ummu Asim. Ada? Lalu Ummu Asim setelah dewasa menikah dengan seorang lelaki yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Ummu Asim dengan Abdul Aziz bin Marwan terlahirlah Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Rashid yang terkenal di zaman tabi'in. Makanya sering kita dengar ya, Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab. Itu sebenarnya nggak nyambung, Mbak. Karena Umar bin Abdul Aziz itu khalifah daulah Bani apa? Bani apa? Umayyah. Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah. Dari Bani apa, Mas? Masnya dari Bani apa? Nggak punya Bani? Oh, nggak. Bani Semarang ya. Nah, terlahirlah seorang anak yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Karena seluruh khalifah dari Bani Umayyah hanya boleh berasal dari keturunan Bani Umayyah. Selain itu tidak boleh, Pak. Umar itu Bani apa, Umar? Umar bin Khattab dari Bani Abbas. Abbas itu Ahlul Bait. Bani Hashim juga Ahlul Bait, bukan? Umar bin Khattab Bani Adi, dapat hadiah lagi. Tadi sudah ya? Oh, enggak jadi. Antum nggak hafal Bani-Bani? Kalau Bani Hashim itu Ali bin Abi Thalib itu Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. 4 Khulafaur Rasyidin itu baninya beda semua ya. Abu Bakar dari Bani Tamim, Umar bin Khattab dari Bani Adi, maka Umar Adawi, Umar bin Khattab Al-Adawi. Utsman dari Bani Umayyah dan Ali dari Bani Hashim. Sehingga 4 Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bani yang berbeda. Udah? Kalau Umar bin Abdul Aziz cicitnya Umar bin Khattab dari Bani Adi, nggak mungkin jadi khalifah Bani Umayyah. Tapi beliau bapaknya dari Bani Umayyah. Abdul Aziz bin Marwan itu dari Bani Umayyah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam ini dari Bani Umayyah. Tapi nyambung ke Umar lewat apa? Lewat ibunya, Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Khattab. Sehingga nyambungnya ke Umar bin Khattab, Umar bin Ummu Asim bintu Asim bin Umar bin Khattab. Jadinya apa? Cicit tapi dari jalur ibu. Makanya nasabnya nggak nyambung. Dipahami ya? Baik, catat barangkali masuk kuis nanti ya. Subhanallah. Sebuah tawakal yang luar biasa. Dan semangat selalu merasa diawasi oleh Allah, sampai pun dalam posisi rahasia di mana orang tidak ada yang tahu, tapi beliau tetap menjaga prinsip, tidak boleh. Walaupun itu tujuannya untuk dapat untung besar. Dan ini obrolan seorang janda yang tidak punya sumber nafkah dari lelaki bersama putrinya yang belum menikah. Biasanya orang kalau dalam kondisi seperti ini kan takut, terus besok nasib kita gimana, masa depan kita gimana. Tapi Masya Allah, Allah anugerahkan keturunan yang luar biasa. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Baik. Yang kedua, orang yang dia punya prinsip tawakal, maka dia sadar bahwa segala hidupnya dicukupi oleh Allah, sehingga dia yakin rizkinya telah ditetapkan dan gak bakalan geser ke tempat orang lain. Karena itu ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-A'sam. Imam Hatim Al-A'sam mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi
fatma'annat nafsi. Aku tahu. Imam Hatim Al-A'sam mengatakan, aku tahu bahwasanya rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Fatma'annat nafsi, maka jiwaku menjadi tenang. Sehingga karena beliau tahu bahwasanya rizki nggak bakalan geser, jiwanya menjadi tenang. Datanglah orang yang mengadukan anaknya yang banyak kepada seorang ulama tabi'in, Ibrahim bin Adham al-Balkhi. Wahai Syekh Fulan, saya itu Masya Allah, anak saya banyak ya, tapi pendapatan saya sedikit. Saya pusing, saya bingung gimana ngurusi kehidupan mereka semua ini. Lalu Ibrahim bin Adham menyampaikan kepada orang ini, gini saja, cari anakmu yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, bawa ke sini. Ya orang nemu Pak, namanya rizki, semua yang muncul di muka bumi ini siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang itu terdiam, nggak ada fasakata. Maka dia nggak terdiam. Ya nggak ada, semua anakku rezekinya ditanggung oleh. Terus kenapa kau bingung? Bapak bekerja itu hanya sebagai jalur anak-anak dapat rezeki, istri Anda dapat rezeki melalui kita bekerja. Maka pastikan cari yang halal, jangan belok ke yang haram. Baik. Di kesempatan yang lain juga diceritakan berkaitan dengan masalah kenaikan harga. Ada seorang yang bernama Abu Hazim. Ketika terjadi kenaikan harga yang mahal, maka banyak masyarakat yang datang kepada Abu Hazim, mengadu kepada Abu Hazim, "Wahai Abu Hazim, gimana ini? Harga-harga pada melambung. Kira-kira nasihat apa yang bisa Anda berikan kepada kami?" Apa kata Abu Hazim? "Wa ma yaghummukum min dzalik, innal ladzi yarzuquna fir rukhas huwa alladzi yarzuquna fil ghala." Kenapa kau bingung? Kalau harga mahal, kenapa kau bingung? Apa yang membuat kau bingung? Zat yang ngasih rizki kepada kamu ketika harga murah sama dengan zat yang ngasih rizki kepada kamu ketika terjadi inflasi. Sehingga apakah ganti Tuhan gara-gara inflasi Pak? Tidak. Yang ngasih rizki sama atau beda? Sama. Kenapa kamu bingung? Subhanallah. Nasihat-nasihat seperti ini Pak, banyak ulama menyampaikan. Dan itu kalau sering kita baca, membuat kita jadi semakin yakin. Masya Allah, kayak gini mungkin kita sering gagal paham, tapi mereka ngasih prinsip yang luar biasa. Meskipun berkali-kali kadang kita perlu mengulang itu agar kita jadi semakin yakin. Ingat loh Pak, rizkimu ditanggung oleh Allah, rizkimu Allah yang jamin dan seterusnya. Kenapa kamu harus bingung? Orang kalau sudah terjadi inflasi Pak, gimana Pak? Itu ada orang yang ketakutan sampai bunuh diri. Belum inflasi itu belum menyerang dirinya, jadi dia masih bisa makan, masih bisa minum, tapi dia ketakutan. Terus nanti gimana ya nasib saya? Akhirnya karena ketakutan, stres, bunuh diri karena wedi. Di beberapa kota yang tingkat bunuh dirinya tinggi, itu banyak karena pengaruh ketakutan terhadap masalah kenaikan harga. Kok do munda ya, ndok munda, beras munda, apa-apa munda. Sing ora munda wong siji, awake dhewe ora munda. Dia merasa hanya dia yang tidak naik nilainya, karena pekerjaan dia hanya itu-itu saja, pendapatan dia hanya itu-itu saja, sehingga menurut dia nggak ada kenaikan untuk pendapatannya. Ketakutan akhirnya bunuh diri. Tapi kalau kita lihat prinsip yang disampaikan oleh para ulama, yang ngasih rizki kepada kamu di saat harga mahal sama dengan yang ngasih rizki kepada kamu di saat harga murah. Baik, saya mau tanya Pak, mana yang lebih penting? Harga murah tapi nggak bisa beli, ataukah harga mahal bisa beli? Yang mana? Mahal bisa? Nah, yang penting kan iso tuku Pak. Mbok larang, mbok murah, yang penting iso. Dan itu terbukti Pak, subhanallah.
Kalau Anda bisa lihat ya, kondisi di Indonesia dulu yang namanya bensin berapa Pak? Sebelum kejadian 98 bensin berapa? 700. Sebelum kejadian 98 kurang lebih 700 sampai 1000 ya, antara itu. Ada nggak Anda lihat orang ngantri bensin? Hampir nggak ada. Jadi pembelinya sedikit padahal bensin murah. Oh itu kan kendaraannya masih sedikit Pak, pantas pembelinya sedikit. Oke, sekarang kita ganti yang lain ya. Dulu ada mie instan, harga berapa? 200. Saya masih ingat SD itu sekitar 200 mie instan. Harga 200, satu mie instan dipakai makan 3 lawuh iwak mie instan Pak. Iwak apa? Iwak mie. Ya ana iwak ndok, ana iwak pitik, iwak mie. Hah? Wong kali wungu kayak gitu. Jadi satu mie instan dipakai satu keluarga. Saya masih ingat ibu saya itu kalau dulu waktu saya SD ya, beli satu mie instan, terus setelah dimasak ditaruh mangkok dikekep, ya melembung, medok melembung itu, nah baru dimakan satu keluarga, ya suami istri sama anak-anaknya satu keluarga cukup dengan satu mie instan. Sehingga dulu satu butir telur mungkin dibagi 5 sama adik-adiknya, gitu Pak. Masih ingat kayak gitu Pak? Masya Allah. Padahal waktu itu harganya murah atau mahal? Murah randuwe. Reso tuku. Sampai sekarang ibu saya pernah bilang ada satu warung soto itu dikenal paling enak sekampung ya, di Paciran. Kalau kenal, wah, ini nanti iklan malah ya. Rasa-rasa disebut ya. Dulu kami kalau mau ke warung soto itu lewat terus mencium baunya. Itu cah cilik-cilik karo kanca-kanca gua. Raiso tuku, Pak. Saya boleh bilang, dhisik murah raiso tuku. Saiki lebih mahal daripada dulu. Tapi kalau mau beli setiap hari bisa. Itulah kita. Anda yang sekarang di usia 35 ke atas ya, rata-rata mengalami situasi seperti itu. Dulu murah tapi kita nggak bisa beli. Sekarang harganya jauh di atas yang dulu, tapi alhamdulillah kita bisa beli. Beribun malah turah-turah kita Pak, malah turah-turah. Sehingga kadang nyun sewu ya, nek acara kenduri, nggih, zaman dhisik nggawa muleh sego sak besek, dodok lawang sak jero omah seneng Pak. Wis dinteni. Nggawa sego sak besek itu, dodok lawang sak jero omah seneng. Belakangan kalau kenduri bawa seperti itu, sesuk-esuk segone dijemur Pak. Leres? Ya. Tidak mau itu anak-anak. Ada ini, itu tidak mau. Makanya kadang besok nek kenduri jaluk mentani wae Mas. Sekarang bentuknya nggak kayak gitu Pak. Pulang bawa apa misalnya, bawa beras mentah atau bawa telur mentah, kan ditandai ya, diwadahi plastik dikasih daun. Sama di sini kayak gitu. Endok kasih godong. Tandanya apa nih kok? Mentah. Biar tidak dibuka, ini mentah. Jadi ngasihnya sampai bahan mentah karena orang sekarang nggak mau dikasih matang. Sampai turah-turah nasi, turah-turah beras. Itulah kelimpahan rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Makanya bukan urusan masalah mahal dan murah, tapi yang lebih penting adalah gimana? Yang lebih penting adalah bisa beli. Karena rizki yang sejati itu bukan duitnya, tapi apa yang melayani hidup kita. Berupa makanan ya yang bisa kita makan. Kalau berupa barang yang bisa kita jangkau, bisa kita beli. Masya Allah. Dan alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman dimana semuanya berlimpah. Padahal dulu Nabi SAW itu beliau hidup di zaman ketika bahan makanan nurun. Jadi zaman ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan mengalami fluktuasi.
Kadang rizki itu melimpah, kadang rizki turun, melimpah lagi, turun lagi. Sekarang melimpah. Dulu pernah turun Pak, zaman PKI terus ya, zaman penjajahan sampai PKI itu kan turun ya. Sehingga nek masak beras dicampur apa? Kula mboten menangi nek ngeten iki. Bulgur niku napa Pak? Beras jagung. Nek beras bulgur ada yang menangi masa ini? Menangi ya? Bulgur ya. Itu dulu. Belakangan walhamdulillah. Sekarang berlimpah aneka rezeki. Makanya jamaah, betul apa yang disampaikan oleh ulama Abu Hazim rahimahullah. Wa ma yahummuka min dzalik innal ladzi yarzuquna fil rukhas huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Yang ngasih rezeki kita ketika harga murah sama dengan zat yang ngasih rezeki kita ketika harga mahal. Haji sebelum tahun 2010 harganya kurang lebih 30 juta sampai 30 juta itu tahun berapa? 2020 ya. Sekarang berapa? 40-an. Dan dulu ketika haji itu belum pernah antri, 25 juta bayar besok berangkat. Tapi sedikit yang haji. Sedikit yang haji. Satu kampung sing haji siji, sing ngetutno 3 bis. Sak kampung sing haji mau siji, Pak. Iya. Sehingga jarang sekali orang yang bisa haji, padahal masih murah sekali. Jangankan bicara furoda, buka furoda rapayu Pak dia, Pak. Tapi sekarang Masya Allah, furoda dengan harga 300 juta lebih, 300 juta ini paling murah. Dengan harga 300 juta lebih, antrinya panjang. Tahun berapa itu yang kemarin, setahun sebelum hari haji tahun ini ya, itu kan informasinya 7.000 sekian jamaah haji dipulangkan karena nggak dapat visa furoda. Padahal mereka sudah ngantri-ngantri di hotel-hotel di sekitar Jakarta, siap visanya keluar langsung berangkat. Sampai ada yang sudah booking tiket sekian puluh, bahkan ratusan tiket hangus gara-gara nggak keluar visa. Itu harganya 300-an juta, ping 7.000 menungso. Berapa itu kira-kira? 300 juta kali 7.000. Banyak. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum muslimin kelimpahan rizki yang luar biasa, sehingga mereka sampai bisa punya kemampuan yang dulu tidak bisa dicapai oleh orang masa silam, padahal harganya mahal. Maka yang lebih penting bukan masalah mahal dan murah, tapi yang lebih penting apa Pak? Tawakal kepada Allah, karena Allah yang ngatur rizki. Sehingga mereka yang bisa jadi dia bisa ketika harga sudah mahal. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.